Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar Yusuf. Saya mengajar di SDN Darus 1. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM PPG saya 4123 0199 100214. Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja SDN Darus 1, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 4 dengan materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat Al-Hujurat Surah ke-49 ayat 13. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan pada video pembelajaran kali ini adalah model problem based learning. Berikut ini adalah video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal
Akbar Nurdapa Pratama, Hadir, Pak. Akmal Latif Saputra, Hadir, Pak. Alexa Akila, Alia Novitasari. Baiklah, apakah semuanya hadir hari ini? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema Mari mengaji dan mengkaji QS Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Nah, sebelum kita mengajuk ke pembelajaran, silakan anak berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Payung proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat. Tapi sebelum Bapak mengajar, Bapak akan memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu, ya. Apa komentarmu tentang keragaman manusia, meliputi agama, bangsa, budaya, dan hobinya? Nah, yang kedua, bagaimana pendapatmu ya setelah melihat tulisan Al-Quran yang rapi dan indah? Ya, nanti kita tayangkan. Yang ketiga, apa saja yang akan kamu lakukan agar bisa menulis seperti itu atau tulisan bagus? Ya. Yang keempat, apa saja yang berkaitan dengan kehidupan keragaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebelum kita membahas pembelajaran keragaman, ya, kita sudah belajar yang minggu lalu yaitu tentang Asmaul Husna. Dengan badan mulia, ya, nama-nama Allah yang baik adalah Asmaul Husna. Silahkan baca Asmaul Husnanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Baik, ya. Nah, tujuan pembelajaran, ya, mari mengkaji dan mengkaji Quran surah Al-Hujurat, ya, dengan pembelajaran program basic learning agar peserta didik, ya, dapat menghubungkan ayat Al-Quran, ya, Al-Hujurat dengan makna dan terjemahannya tentang keragaman sebagai sunnatullah. Terus juga yang kedua, bisa mempraktikkan makna, ya, dan pesan pokok QS Al-Hujurat dalam bentuk perilaku keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tema kali ini penting untuk kita pahami agar, ya, kita bisa tahu yang berkaitan dengan Quran surah Al-Hujurat ini tentang keragaman. Ya, mari kita lihat yang video dengan Quran surah Al-Hujurat 49 ayat 13. Meskipun demikian, dalam satu kesempatan Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar. Indonesia suatu bangsa yang memiliki populasi paling banyak. Pertama, kita akan mengenal macam suku di Pulau Jawa. Suku Indonesia yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar yang ada di Indonesia, bahkan
Suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam-macam suku di Indonesia dan ada di kawasan Jawa Timur. Selain suku Madura, ada pula suku lain seperti suku Osing maupun Tengger. Untuk suku Madura ini sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar, yaitu suku Banjar. Banjar adalah salah satu suku yang berada di kawasan provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 4,7 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa yang dari kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa lainnya berasal dari pedalaman Pulau Kalimantan. Secara keseluruhan, suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Dengan ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut. Cukup ya. Selanjutnya, kita akan mengenal macam suku di Pulau Sumatera. Baiklah, sebelum kita ke pembelajaran lebih lanjut, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan untuk menyanyikan lagu P5. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benarak kritis. Oke, baik, terima kasih. Ya, selanjutnya ini adalah kita membaca QS Al-Hujurat. Bisa baca? Bisa. Mari kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, ini surah yang tadi kita baca berkaitan dengan keragaman sunatullah. Nah, bagaimana kalian membaca surah ini? Ya, setelah perhatikan menghujung hurufnya dengan baik, ya, dan tajwidnya, maka kalian harus bisa membaca dengan baik dan benar, ya. Nih, ini dia. Yang pertama ialah menunjukkan bacaan atau mat panjang, ya. Yang berikutnya menunjukkan bacaan guna mendukung dua harakat, dan juga menunjukkan bacaan qolqolah, yaitu memantul. Simak, ya, yang Bapak bacakan kali ini, ya, kalian dengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Nah, ini bagian daripada mengartikan surah Al-Hujurat, ya. Bisa baca bareng-bareng adik-adik? Ya. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu. Min dzakarin wa untha. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Baiklah, itu bagian daripada mengartikan
surah Al-Hujurat ya ayat 13. Nah, silakan dibaca semua terjemahannya Adik-adik. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Nah, itu yang berkaitan dengan terjemahan Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 13. Nah, kita akan lanjut yang berkaitan dengan tugas kelompok. Aktivitas kelompok ini ya, kita akan dibagi beberapa kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya, akan dibagi. Maka sesuai masing-masing kelompok ya, masing-masing tugasnya. Ini tugas ke-1 ya, yang tercantum contohnya aktivitas kelompoknya tentang guna atau qalqalah atau huruf mad. Nah, tugas yang kedua ini menjodohkan kelompok ya antara ayat dengan surah, menyatukan ya arti daripada bacaan dengan arti surah Al-Hujuratnya. Nah, yang berikutnya ini akan berupaya menulis surah Al-Hujurat ya dengan menyalin di bawahnya ya dengan kalimat yang disesuaikan dengan bunyi ayat tersebut. Nah, yang keempat ini nanti juga memasangkan potongan ayat ya. Nanti di bawahnya itu ada ayat dan tulisnya ada arti katanya. Kita akan menyambungkan ya kata yang mana dan kalimat yang mana akan menjadi bagian daripada pasangan ayat tersebut. Oke, baiklah. Bapak akan membagikan LKPD ya kepada kalian semuanya untuk dikerjakan lembar kerja peserta didik. Baik, silakan duduk masing-masing dengan rapi. Bapak akan membagikan ya LKPD. Kelompok ya. Silakan. Silakan. Ya. Silakan. Ya, silakan didiskusikan ya sesuai dengan masing-masing kelompoknya. Ya. Ya, nama kelompok. Silakan. Iya, kelompok 1. Silakan ya. Ya. Silakan dikerjakan kerjasama.
Yang sudah? Sudah belum? Oke, yang sudah tinggal menunggu ya. Yang belum diselesaikan. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti akan maju ke depan satu persatu untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya ya, hasil kerjasama antar kelompok. Oke, sudah semuanya? Kelompok 1 siap? Oke, kelompok 1 silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Panjang dari 2 sampai 6 Nomor 3. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oh, malah. Baiklah, sekarang untuk kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok berikutnya untuk tampil mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya untuk saling mengenal bahwa bila itu sesuatu
Terima kasih. Ya, silakan duduk. Baik, sekarang kelompok 3 untuk melanjutkan presentasinya ke depan. Silakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum dulu ya. Kami dari kelompok 3. Kami Nafisa Hidayah Nabila. Kami akan membacakan hasil kerja kelompok yaitu memasukkan kata-kata dari surah Al-Hujurat. Ya. 1. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Artinya ya. Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Iya. Ya, terima kasih. Ya, yang memberikan hasil kerja diskusinya. Baik, kita akan lanjut ke ya. Kesimpulan daripada Quran surah Al-Hujurat ini, ya. Pernahkah kalian melihat seperti gambar seperti ini? Ya. Gambar apakah ini? Yang mengaji, ya. Dimanapun kita berada, kita harus mau mengaji. Sungguh mulia para penghafal Al-Quran agar kita bisa menjaga wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati ke hati dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus dengan disibukkan, ya, kelak di akhirat, ya, mengerjakan amal baik, ya, dan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua pasti akan menjadi penghafal Al-Quran. Ketika kita giat, ya, belajar, selalu belajar, ya, untuk bisa menghafal Al-Quran. Ini bagian daripada pesan pokok QS Al-Hujurat, ya, surah ke-49 ayat 13. Kenapa demikian? Surah ini berkaitan dengan keragaman, ya. Satu, perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia sudah mempunyai takdirnya masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, ya. Ada perempuan, ada laki-laki, sehingga, ya, berbeda suku dan berbangsa, ya, dan berbeda pula dengan, ya, bahasanya itu sendiri berbeda, ya, berbeda di antara satu sama lainnya. Yang ketiga, dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal satu sama lainnya. Makanya kita bersahabat, toleransi dengan umat beragama. Yang keempat, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nih, kenapa demikian? Pesan daripada tersebut, ya, peserta didik dapat mengungkapkan QS Al-Hujurat tentang keragaman, ya, dan juga harus bisa membaca dengan tartil, ya,
dengan baik hadis terkait dengan keberagaman dan sunatullah ya. Dan juga berikutnya, peserta didik mampu menguraikan isi kandungan dan pesan-pesan pokok yang terkandung di dalamnya tentang silaturahmi dan membaca surah Al-Hujurat dengan bacaan idgham, iqlab, ya, idhar maupun qalqalah. Yang berikutnya adalah definisi Al-Quran dan hadis secara sederhana. Dapat meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia ya, sehingga tumbuh sikap dan taat beragama. Oke, inilah bagian daripada lembar refleksi ya. Untuk apa? Agar kita mau belajar. Contohnya ya, ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya, kita baca 1, 2, 3 kali bahkan lebih agar supaya cepat bisa menghafalnya ya. Dan bacanya tersebut juga harus dengan membacanya dengan baik ya, agar mudah dihafal. Membacanya secara ulang. Oke. Nah, inilah lembar bagian refleksi. Aku tahu, aku bisa. Ya, apa yang tadi sudah kita pelajari, bagian daripada surah Al-Hujurat, membaca QS Al-Hujurat dengan tartil. Ya, kita tadi sudah membaca Al-Quran surah Al-Hujurat dengan baik. Yang kedua, menulis Al-Hujurat dengan benar dan rapi. Yang berikutnya menghafal Quran surah Al-Hujurat dengan benar ya dan lancar. Dan yang berikutnya ya, kita membuat paparan serta isi pokok yang berisi tentang keragaman sebagai sunatullah dengan hadis yang terkait dengan keberagaman. Baik, itu ya. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Bapak akan tutup. Mari kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.